Shalom, selamat hari Natal semuanya. Nah, hari ini dalam bulan Desember seperti ini selalu muncul berita-berita yang menyudutkan Natal, sehingga tidak jarang orang Kristen pun bingung. Karena ada yang mengatakan bahwa Natal itu berasal dari budaya pagan, yaitu ulang tahun Dewa Matahari. Jadi lagi ada yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mungkin lahir di bulan Desember karena bulan Desember itu adalah musim dingin. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari fakta-fakta Natal berdasarkan dokumen kuno dan sejarah. Karena keyakinan teologis itu perlu dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Nah, beberapa saat lalu itu ada anak-anak muda yang bertanya ya dan mengatakan, apakah boleh sih kita itu merayakan Natal? Karena mereka mendengar bahwa Natal itu adalah budaya pagan. Nah, apakah benar demikian? Ya. Nah, memang ya kita harus pertama-tama tuh membedakan dahulu antara kata merayakan dan memperingati. Karena kata merayakan itu berbeda dengan memperingati. Kenapa? Karena kalau kita bilang merayakan, itu seringkali diidentikan dengan berpesta, berhura-hura. Ya, kalau kita lihat di mana-mana orang merayakan Natal biasanya dengan makan-makan, dengan berpesta-pesta, dengan tukar-menukar kado. Nah, memang tidak ada yang salah. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab itu kita diajarkan untuk mengingat. Nah, mengingat itu artinya tidak melupakan, ya. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, ya, dikatakan ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, dalam ayat itu jelaskan bahwa kita itu harus mengingat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Memang tidak ada anjuran untuk merayakan, tetapi tak harus mengingat atau memperingati. Jadi kalau kita tanya apakah boleh memperingati, ya jelas boleh, karena ini sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab. Maka kita boleh-boleh saja mengingat dengan berbagai macam cara selama itu adalah untuk mengingat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang maha tinggi yang telah berinkarnasi dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Nah, lalu ada juga yang mempertanyakan ya bahwa apakah benar ya bahwa Natal itu sebenarnya berasal dari budaya pagan. Dulu sekali ya, bahkan ketika saya masih muda ada pendeta yang mengatakan ya bahwa Natal itu sebenarnya adalah perayaan ulang tahun Dewa Matahari. Dan saya percaya, karena apa? Karena banyak yang mengatakan demikian. Nah, parahnya lagi kalau ada yang bertanya, saya juga menjawab yang sama kepada yang menanyakan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya menemukan kebenaran. Nah, kita perlu tahu ya bahwa munculnya fitnah-fitnah Natal pagan ini karena seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernest Jablonski, dan itu ada di abad ke-18. Di mana apa yang disampaikan ini tidak ada dasar historisnya sama sekali. Padahal Natal sendiri sebenarnya sudah diperingati jauh sebelum itu, yaitu pada abad kedua, tepatnya pada tahun 126 Masehi. Nah, jadi kalau ada sebuah informasi, itu kita tidak serta-merta percaya begitu saja. Apalagi tentang fitnahan-fitnahan semacam ini. Kita harus cek dan dicek kembali ya dengan memperhatikan apa? Yaitu memperhatikan dokumen gereja. Ada 3 dokumen gereja ya yang memberikan pernyataan tentang Natal ini. Di antaranya adalah Didaskalia Apostolorum, ada Liber Pontificalis, dan Epistle of Theophilus.
Nah, jadi kita harus lebih percaya kepada dokumen-dokumen gereja ini dibandingkan sekedar omong-omong orang aja. Nah, dalam Koptik Didaskalia Apostolorum abad kedua, yaitu pada tahun 189 Masehi ya, tapi ada juga yang mengatakan kemungkinan justru lebih tua dari ini. Nah, di dalam dokumen ini memuat penetapan Natal setiap tanggal 25 bulan Ibrani ke-9 atau Kislev. Dan kalau itu pada kalender Masehi, maka itu menjadi atau setara dengan tanggal 25 Desember. Nah, memang benar ya, pada tahun 274 Masehi ada seorang kaisar Romawi yang bernama Kaisar Aurelius mendeklarasikan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari yang tak terkalahkan atau Natalis Sol Invictus. Nah, jangan kita bilang, nah betul kan? Ya. Nah, kita perlu melihat dulu ya bahwa jauh sebelum itu umat Katolik itu telah menetapkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal Natal. Menurut Liber Pontificalis ya, itu juga dia memberikan sebuah bukti bahwa perayaan Natal itu sudah dirayakan pada abad kedua, yaitu pada tanggal 24 Desember malam atau jelang tanggal 25 Desember, yaitu pada tahun 126. Dan Natal ini telah dirayakan di Roma oleh Paus Telesforus yang hidup pada tahun 126 sampai 137 Masehi. Nah, kita lihat kan timelinenya seperti apa. Justru Natal itu sudah dirayakan jauh sebelum Kaisar Aurelius itu mendeklarasikan 25 Desember sebagai perayaan Dewa Matahari atau Natalis Sol Invictus itu. Nah, bahkan ya masih ada catatan kuno bahwa orang-orang Kristen itu sebenarnya sudah terbiasa mengenal kelahiran Kristus melalui perayaan Natal itu di katakombe atau makam bawah tanah untuk menghindari penganiayaan. Nah, itu adalah sebelum Konstantin Agung mengeluarkan Edik Milan yang menjamin kebebasan agama. So, kita lihat ya, berarti siapa yang menjiplak siapa? Bahwa kita melihat bahwa Natal sudah dirayakan jauh sebelum penetapan sebagai perayaan Dewa Matahari. Nah, lalu ada pertanyaan berikut ya, yaitu bagaimana dengan pohon Natal? Ya, pohon Natal kan tidak ada di Alkitab, berarti pohon Natal itu pagan dong. Ya. Nah, kita harus melihat ya bahwa Natal itu datangnya tuh bersamaan dengan Hari Raya Hanukkah. Seperti pada tahun ini pun sama ya, terjadi bersamaan dengan Hari Raya Hanukkah. Nah, Hanukkah itu apa? Hanukkah itu adalah perayaan Hari Raya Cahaya, yaitu di mana orang Yahudi percaya bahwa pada saat Hanukkah itu datanglah terang untuk mengusir kegelapan. Jadi perayaan Hanukkah itu digambarkan dengan pohon terang. Jadi ada banyak cahaya ya kalau kita melihat biasanya di pohon cemara ataupun pohon Natal itu ditempel dengan berbagai macam lampu-lampu atau banyak sekali cahaya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah gambaran bahwa Natal itu datang bersamaan dengan adanya cahaya atau dalam perayaan Hanukkah itu. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 22 ya, dikatakan bahwa Yesus pun menghadiri perayaan Hanukkah atau penapisan Bait Allah. Nah, jadi Hanukkah itu memang jatuhnya pada musim dingin. Ciri khasnya adalah menyalakan lampu-lampu yang terang. Sehingga sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus itu menyebut Hanukkah itu sebagai hari raya terang. Nah, jadi dari sini kita melihat apakah pohon Natal itu pagan? Tentu tidak.
karena itu ada asal usulnya, ya. Jadi kita jangan curiga dulu ya bahwa setiap ada ritus Natal itu lalu disebut dengan ini adalah budaya pagan, ya, budaya kafir. Nah, meskipun kita juga tidak bisa mengingkari ya bahwa itu terjadi ada kontekstualisasi ataupun inkulturasi yang terjadi di dalam agama apapun yang biasanya ketika menyesuaikan atau ada budaya dari masyarakat setempat. Ya, jadi jangan takut untuk memasang pohon Natal karena pohon Natal itu bukanlah budaya pagan, budaya kafir, itu sama sekali bukan. Nah, lalu ada juga yang menanyakan ya, apakah benar tanggal kelahiran Yesus itu 25 Desember? Karena akhir-akhir ini banyak mengatakan sebenarnya bukan, nggak mungkin itu Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Mana di ayatnya di Alkitab? Apakah ada? Nah, Alkitab itu memang tidak mencatat ya tanggal kelahiran Yesus Kristus secara eksplisit. Tetapi Bapak Gereja Irenaeus ya yang hidup pada tahun 130 sampai 202 Masehi, berarti ini dokumen kuno ya. Nah, dalam bukunya yang berjudul Ad versus Hereses atau Melawan Para Bidat pada tahun 189 Masehi menuliskan bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus itu terjadi pada tanggal 14 Nisan atau 25 Maret. Jadi yang dihitung itu dari pada saat dia Yesus Kristus itu dikandung di rahim Maria. Nah, bagaimana kok bisa menemukan tanggal 14 Nisan? Ya, karena menurut tradisi Yahudi, peristiwa permulaan atau konsepsi daripada orang-orang suci itu ketika dia dikandung di dalam rahim ibunya itu terjadi pada tanggal dan bulan yang sama dengan kematiannya. Itu tercatat di dalam Talmud Babilonia Rosh Hashanah 10b sampai 11a. Nah, jadi yang dihitung adalah bermula dari ketika bayi Yesus itu dikandung atau inkarnasinya menjadi manusia. Nah, apa hanya satu? Ada lagi ya, lebih lanjut pada awal abad ketiga, Bapak Gereja Tertullianus juga menuliskan bahwa karena ia tahu persis kapan Yesus wafat, maka ia juga tahu persis kapan Yesus dikandung, yaitu pada tanggal 14 Nisan atau 25 Maret. Nah, jadi kita lihat bahwa catatan bapak-bapak gereja itu mencatatkan hal yang sama. Nah, lalu dari tanggal Annunciation itu atau tanggal inkarnasi itu, maka 9 bulan kemudian lahirlah Sang Mesias. Nah, hal ini juga dicatat dalam tulisan Hippolytus. Ya, jadi dalam Hippolytus of Rome, Commentary on Daniel, tahun 204 Masehi. Nah, di dalam teks itu dia tertuliskan bahwa Yesus dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, kalau kita berhitung berarti itu 8 hari sebelum Januari itu akan jatuh di Christmas Eve 24 malam atau 25 Desember ya. Karena kalau 24 malam setelah jam 6 sore maka itu sudah dihitung sebagai hari berikutnya. Ya, dan tulisan ini jelas sekali ya dari tulisan Hippolytus mencatat bahwa Yesus lahir di Bethlehem 8 hari sebelum kalender Januari pada hari keempat. Nah, jadi kita melihat ya bahwa meskipun Alkitab tidak mencatat dengan eksplisit tentang tanggal lahir, tetapi itu bisa dihitung oleh bapak-bapak gereja. Nah, maka dari itu dari awal mula itu bapak-bapak gereja itu sudah merayakan Natal pada tanggal 24 malam ya atau pada tanggal 25 Desember. Nah,
Jadi kita lihat kenapa banyak gereja yang justru memperingati malam Natal ya. Nah, ini bisa jadi karena malam Natal itu sudah dihitung sebagai tanggal 25 Desember. Nah, lalu juga dikatakan ya bahwa tanggal 1 Januari itu diperingati sebagai Hari Sunat Kristus. Jadi kita lihat sunat itu dilakukan pada hari ke-8 ya. Jadi kalau hari ke-8-nya itu adalah 1 Januari, berarti benar dong kalau kelahirannya ada pada tanggal 25 Desember. Ya. Jadi kalender yang dipakai pada zaman itu adalah kalender Julian. Ya. Nah, lalu ada lagi yang bertanya ya, kalau berarti Yesus itu kalau lahir pada 25 Desember, berarti musim dingin dong. Kalau musim dingin, mana mungkin ada kawanan domba yang digembalakan di padang pada waktu malam, karena pastinya akan dingin ya. Nah, kalau yang mengatakan bahwa bulan Desember itu tidak mungkin ada gembala di padang, itu sebenarnya karena kurangnya pemahaman mengenai latar belakang tradisi Yahudi kuno, khususnya mengenai geografi, sejarah, dan budaya Semitik, dan keadaan di Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Nah, hal ini terjadi biasanya karena teolog-teolog dari Barat itu membayangkan musim dingin yang ada di Eropa. Ya, jadi kita itu harus belajar geografi, ya, dan juga sejarah dan sebagainya. Kita harus mengingat ya bahwa Yesus itu tidak lahir di Amerika atau di Eropa, tetapi Yesus itu lahir di Israel, yaitu di Timur Tengah. Memang ya di daerah Israel itu ada pegunungan yang daerah yang dingin, tetapi juga ada daerah yang panas, seperti halnya di Indonesia. Ada daerah-daerah tertentu yang dingin, tetapi juga ada daerah yang panas. Nah, misalkan ya kalau kita pergi ke Australia pada bulan Desember, maka apakah kita akan menemukan salju di sana? Tentu tidak, bukan? Ya, karena bulan Desember di Australia itu adalah musim panas. Karena musim panas itu berlangsung pada bulan Desember hingga Februari. Nah, jadi kita harus melihat ya secara geografis Israel itu secara keseluruhan, karena tidak semuanya itu bersalju. Nah, Yesus itu lahir di Bethlehem Efrata, yaitu tempat malaikat itu bertemu dengan para gembala. Nah, itu bukan merupakan satu wilayah yang selalu turun salju. Kenapa? Karena wilayah Israel Selatan itu terdiri dari gurun. Dan kalau bulan Desember meskipun dingin, dia itu kisaran suhunya itu antara 13,8 sampai 5,5 derajat Celcius. Ya, jadi pada saat itu tidak ada salju. Kalaupun ada mungkin ya bisa terjadi salju tipis karena itu kiriman dari wilayah utara. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mau lahir, maka Tuhan pasti akan memberikan cuaca yang baik, ya. Jadi tidak mungkin pada saat itu ada hujan salju misalnya. Nah, selain itu Alkitab pun mencatat ya bahwa pada musim salju pun domba-domba itu masih bisa digembalakan di padang. Pada saat kita membaca di dalam Kejadian 31 ayat 38 sampai 40, yaitu percakapan antara Yakub dengan Laban, kita membaca ya, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Nah, kita lihat ya bahwa domba-domba itu tetap
digembalakan, baik itu pada saat cuaca dingin maupun cuaca yang pada musim panas. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8, memang dikatakan ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, sebenarnya ini yang dimaksud itu bukan padang gembala biasa, tetapi ini merujuk kepada Migdal Eder atau menara kawanan domba yang disebutkan dalam Kejadian 35 ayat 21 ya. Nah, ini adalah bagian dari kisah tentang kematian Rahel pada waktu melahirkan Benyamin, lalu dia dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Nah, dalam Kejadian 35 ayat 21 dikatakan, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Nah, Migdal Eder itu di mana? Nah, Migdal Eder ya itu adalah penyedia domba-domba untuk keperluan korban dalam ibadah di Bait Allah. Nah, hal ini akan berlangsung selamanya, selama Bait Allah itu masih berdiri. Tidak peduli musim apa. Jadi mau musim panas, musim dingin, maka sepanjang tahun itu Migdal Eder harus memiliki persediaan domba-domba. Ya. Nah, karena persediaan ini harus ada sepanjang tahun, ya, maka domba-domba itu tetap harus digembalakan sepanjang tahun juga. Karena dalam upacara Yahudi itu tidak ada korban, tidak ada sebuah upacara yang tanpa korban binatang. Dan karena upacara itu semacam itu berlangsung seluruh tahun, maka domba-domba itu juga harus selalu ada di sepanjang tahun. Jadi domba-domba di Migdal Eder ya, ini bukan domba gembalaan biasa, tetapi domba ini karena dia dikhususkan untuk korban di Bait Allah, maka ia juga dijaga oleh gembala-gembala yang khusus menurut peraturan rabbinik. Nah, letak dari Migdal Eder itu menurut catatan dalam Mishnah itu berada dalam satu jalan tertutup dari perjalanan dari Bethlehem menuju ke Yerusalem. Sehingga domba-domba di padang itu memang dibiarkan digembalakan baik pada musim panas maupun musim hujan. Nah, dalam Mika 4 ayat 8 ya, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, Targum Jonathan itu menerjemahkan ya, Ve'ata Migdal Eder ya, hai engkau menara kawanan domba, dalam Mika 4 ayat 8 ini sebagai personifikasi dari Mesias, yaitu Ve'at Meshicha de Israel. Nah, jadi Migdal Eder ya, ini merupakan tempat di mana Yakub itu memasang kemahnya, tetapi menurut pengharapan mesianik Yahudi, maka tempat ini akan menjadi tempat nantinya Raja Mesaya atau Raja Mesias itu menyatakan dirinya pada hari-hari akhir. Nah, jadi kita lihat ya bahwa ini menjadi satu bukti bahwa orang Yahudi itu tetap mengartikan Migdal Eder ini sebagai mesianik. Nah, lalu ya dalam cerita sekolah minggu itu biasanya Yesus itu digambarkan lahir di kandang domba yang terbuat dari kayu. Lalu banyak yang membumbui pula, yang dikatakan, oh ini kandang yang hina, ya. Nah, kita melihat ya bahwa Yesus Kristus itu betul memang lahir di kandang domba. Tapi ini bukan sembarang kandang, apalagi kandang yang hina. Nah, jadi ya, mulai saat ini jangan membuat cerita bahwa Yesus itu lahir di kandang yang hina, yang kotor,
ya, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa kandang ini adalah kandang yang hina ataupun kandang yang kotor. Tapi justru kandang ini adalah Migdal Eder. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kandang ini adalah kandang khusus yang menyediakan domba yang suci, yang tidak bercacat untuk korban di bait Allah. Jadi kita lihat bahwa kandang ini pasti bersih dan teratur karena domba yang di sini harus dirawat dengan baik. Tidak boleh ada cacatnya. Bahkan gembala yang menjaga itu pun harus mengikuti peraturan rabbinik. Jadi tidak sembarang domba atau tidak sembarang gembala, tetapi ini memang betul-betul adalah sebuah kandang yang Tuhan Yesus harus lahir di sana. Nah, kenapa ya kok digambarkan bahwa Yesus itu harus lahir di kandang domba? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah tipologi dari suatu tempat di mana domba khusus yang lahir ini adalah anak domba Allah, yaitu korban untuk menghapus dosa dunia, yang mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa semua umat manusia. Ya, jadi ini merupakan penggenapan sebagai mana yang Tuhan sudah janjikan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 proto-evangelium. Ya, jadi karena Yesus itu harus lahir sebagai anak domba Allah, maka dia harus lahir di kandang domba supaya dia bisa mati sebagai korban penebusan dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut. Nah, jadi menara ini ya adalah kenapa dikatakan di Bethlehem. Karena menara ini memang didirikan di tempat di dekat Bethlehem Efrata yang tidak jauh dari Yerusalem. Nah, Jerome Hieronymus mencatat bahwa lokasinya itu adalah 1000 feet ya, atau 1000 langkah kaki atau 1,6 kilometer dari Yerusalem. Jadi Maria itu melahirkan bayi Yesus itu di dalam gua atau di dalam ruangan. Jadi bukan di alam terbuka. Jadi karena gua, maka yang ada di dalam gua itu adalah terbuat dari batu. Jadi kalau kita melihat gambaran-gambaran bahwa palungannya itu dari kayu, lalu ada lagi yang dikasih jerami, ya tentunya tidak demikian. Ya, karena apa yang ada di dalam gua itu merupakan ceruk-ceruk batu. Demikian juga dengan palungannya. Nah, seperti catatan dari Justinus Martir yang hidup pada abad kedua ya, yaitu tahun 100 sampai 165 Masehi, maka ruang yang digunakan itu adalah sebuah gua yang ada di kawasan suci Migdal Eder. Ya, itu juga tercatat di dalam Bilangan 28 ayat 3 sampai yang ke-8. Nah, ketika dikatakan ya bahwa dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf dan Maria itu harus kembali ke kampung halamannya untuk sensus, lalu dikatakan bahwa penginapan itu penuh. Penginapan ini sebenarnya yang dimaksud ya dengan kata Yunaninya kata luma, itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai kamar tamu yang ada di rumah keluarga. Nah, karena tidak ada tempat, maka Yesus itu lahir di kandang domba Migdal Eder. Apakah ini suatu kebetulan atau terpaksa? Tentu tidak. Ya, ini bukanlah sebuah kebetulan, namun itu adalah sebuah kehendak Allah bahwa sang bayi kudus itu memang harus lahir di Migdal Eder. Ya, jadi kita tidak mengatakan lagi ya selanjutnya bahwa dia lahir di kandang yang hina, di kandang yang kotor, itu sama sekali bukan. Tapi justru dia itu lahir di sebuah kawasan yang suci. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat kelahiran Yesus? Mari kita baca ya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-9 dan 10. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
Mereka itu gembala-gembala, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, kita lihat ya, bahwa ketika Yesus lahir, itu yang memberitakan kelahirannya atau yang memberikan pengumumannya itu bukan sebarang orang, tetapi justru malaikat itu sendiri. Ya, jadi malaikatlah yang menemui gembala-gembala. Nah, mengapa yang ditemui itu gembala? Kok yang ditemui itu bukan raja? Ya, karena Kristus itu lahir sebagai manusia dan dia akan memulai dari manusia yang mungkin secara kasta itu dianggap kastanya itu ada di bawah. Ya, jadi Tuhan itu tidak datang langsung sebagai raja, tetapi Tuhan itu justru datang sebagai manusia biasa. Nah, apa kata malaikat itu? Di ayat 11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." 12, "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, kita lihat ya, deskripsi dari malaikat ini kan jelas ya, bahwa bayi yang mereka cari itu dibungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Nah, apakah ada makna khusus mengapa harus terbaring di palungan? Nah, kita melihat ya bahwa Yesus ya itu dikandung atau inkarnasi awalnya itu ada di Nazaret. Tetapi Yesus itu harus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu dalam bahasa Ibrani adalah Bait Lehem ya, yang berarti rumah roti atau makanan. Karena pada saat itu kebiasaan mereka itu adalah makan roti. Jadi mereka tidak bilang rumah nasi ya, tetapi rumah roti. Nah, itu sebagai simbol bahwa Yesus itu akan menjadi makanan. Nah, karena palungan itu adalah tempat makanan, minuman, ini juga merupakan sebuah metafora atau sebuah simbol bahwa Yesus itu akan menjadi roti hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi, kenapa Yesus itu diletakkan di palungan? Karena ini adalah sebuah gambaran bahwa Yesus itu akan menjadi makanan bagi umat-umatnya. Lalu, bagaimana dengan kain lampin? Juga pernah ada ya pendeta yang bercerita, oh kain lampin itu adalah kain yang kotor. Lalu Yesus itu bedong supaya tidak bisa kemana-mana. Dia diikat. Nah, apakah benar demikian? Sebenarnya justru tidak ya. Nah, kain lampin, kenapa kok bisa nemu kain lampin ya di dalam kandang domba? Karena memang kain lampin itu disediakan di kandang domba itu. Untuk apa? Yaitu untuk bayi domba yang baru lahir, supaya bayi-bayi itu jangan sampai terluka ataupun cacat. Nah, kalau kita lihat ya bahwa dalam budaya terutama di Jawa ya, itu masih banyak bayi yang dibungkus dengan kain atau dibedong. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan kehangatan atau untuk melindunginya. Nah, kalau dalam budaya Yahudi, maka kain lampin itu merupakan suatu tanda royalty, suatu tanda kebangsawanan, keagungan. Karena yang boleh dibedong atau boleh dibungkus dengan kain lampin itu adalah anak-anak raja. Nah, di mana dicatat? Dalam kitab Yehezkiel itu terdapat penggambaran tentang keadaan Israel yang dihukum oleh Allah karena tidak setiaan mereka.
Dalam Yehezkiel 16 ayat yang keempat, ya, dikatakan kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Nah, kita perhatikan ya, bahwa dalam Yehezkiel 16 ayat yang keempat ini, karena umat Israel itu tidak setia kepada Allah, maka dia digambarkan menjadi bayi yang tidak dibedung dengan kain lampin. Karena apa? Berarti status royaltinya itu tidak diberikan, atau karena kemutatan daripada Israel, maka dia tidak lagi memiliki status sebagai raja atau penguasa. Nah, maka dari itu Israel yang terdiri dari 12 suku itu dibiarkan oleh Allah untuk jatuh pada posisi terendah. 10 suku Israel yang ada di kerajaan utara itu dibiarkan punah. Dan bahkan di selatan, yaitu kerajaan Yehuda, itu pun menjadi bangsa buangan pada saat Nebukadnezar dari Babilonia itu mengalahkannya pada tahun 856 Masehi. Nah, jadi kita lihat ya, bahwa ketika umat Israel itu tidak setia kepada Allah, maka status penguasa atau rajanya itu dilepas, dicopot ya, sehingga digambarkan dengan mereka tidak lagi dibedungi dengan lampin. Nah, juga ada catatan ya, meskipun dalam Deuterokanonika, yaitu di dalam kitab kebijaksanaan Salomo pasal 7 ayat 4-5, itu juga mendeskripsikan bagaimana Salomo putra Daud itu lahir dalam bedungan. Nah, jadi ayatnya berbunyi, dengan kesayangan aku dibesarkan di dalam bedung. Jadi kita melihat ya, bahwa ketika Lukas mencatat bahwa bayi Yesus itu dibungkus atau dibedung dengan kain lampin sama seperti Salomo, maka ini adalah sebuah gambaran bahwa Yesus sama seperti Salomo itu adalah raja dalam garis keturunan Daud. Jadi kain lampin itu bukanlah sembarang kain lampin, tetapi kain lampin ini justru menunjukkan bahwa ini adalah tanda royalty atau tanda kebangsawanan ya, sebagai penegasan bahwa identitas dari Yesus Kristus, bayi yang baru lahir itu adalah dilahirkan sebagai raja. Nah, lalu kita lanjut masih dari Lukas ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, maka gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana para gembala itu hanya diberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, lalu mereka bisa bergegas ke Bethlehem. Nah, siapa para gembala itu? Mereka ini pastilah gembala yang tinggal di Migdal Eder atau gembala yang menjaga Migdal Eder itu. Dan mereka itu menyadari benar karena mereka sudah mempelajarinya ya dari Targum maupun pengajaran para rabi, bahwa Raja Mesias itu akan menyatakan dirinya pada hari-hari akhir di Migdal Eder, Bethlehem. Seperti yang tertulis dalam Mika 4 ayat 8 tadi. Jadi kelahiran Yesus ini adalah untuk memenuhi nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, pada saat ini ada gereja ya, yang gereja Nativity itu yang berdiri di atas Migdal Eder ini. Nah, jadi kita melihat ya bahwa Yesus memang betul lahir di kandang, tetapi bukan kandang yang hina, melainkan lahir di
Beitel Eder yang merupakan sebuah tipologi bahwa Yesus itu akan menjadi anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, lalu ada lagi yang bertanya ya, kenapa ya kok namanya Yesus? Karena ada yang melihat di Matius 1 ayat 21 dikatakan namanya Yesus. Lalu ada juga yang mengatakan namanya Immanuel, yang betul yang mana? Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, dalam Matius 1 ayat 21 itu dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, apakah namanya memang Yesus? Lalu ada yang mengatakan, oh namanya tuh Yehosua, ya betul. Dalam bahasa Ibrani, nama sebenarnya adalah Yehosua atau dipendekkan itu menjadi Yeshua. Tetapi karena perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, maka terjadilah perubahan nama. Ya, jadi karena nama dalam bahasa Ibrani untuk menandakan maskulin itu akan ditambahkan dengan akhiran s, maka nama Yehosua atau Yesua itu ditambahkan dengan s sehingga dia menjadi Yesus, ya, ie, sos. Karena dalam bahasa Yunani itu juga tidak ada huruf y, maka y-nya juga ditulis dalam bentuk i. Nah, jadi ketika dikatakan menjadi Yesus, maka penerjemahan menjadi bahasa Indonesia ditulis dengan huruf Y, dalam bahasa Inggris ditulis dengan nama J, tetapi semuanya sebenarnya sama saja. Nah, tetapi kalau kita melihat dari bahasa Yunani maupun bahasa-bahasa yang lain, maka ayat ini sebenarnya tidak terlihat maknanya. Karena dalam ayat ini berbunyi, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, bagaimana apa hubungannya antara Yesus dengan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka? Jadi kita harus selalu memahaminya dari bahasa Ibraninya. Jadi mindsetnya adalah bahasa Ibrani, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu dikatakan Vehi yoledet ben Fekarata et Shemo Yeshua atau dalam ininya menjadi Yesus Ki hu Yoshia et Amo Mekato Tehem. Nah, jadi nama Yesus di sini bukan sekedar sebuah nama-nama biasa, ya. Tetapi kata Yehosua itu sebenarnya berasal dari kata Yod-He-Vav-He atau Tuhan dan Yasha yang berarti menyelamatkan. Jadi sebenarnya kata Yehosua itu adalah berarti bahwa Tuhan atau Yod-He-Vav-He adalah keselamatan atau Yod-He-Vav-He adalah Tuhan yang menyelamatkan. Nah, jadi kalau kita baca dari bahasa aslinya, maka akan jelas bahwa memang nama Yeshua atau Yehosua itu memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Nah, Alkitab itu juga berkata ya dalam Yesaya 43 ayat yang 11 dikatakan akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, jadi dari Yesaya ini sudah jelas bahwa Tuhan itu menjanjikan dirinya sendiri atau Yod-He-Vav-He itu sebagai juru selamat. Kenapa? Karena tidak ada orang lain yang bisa menjadi juru selamat. Jadi Allah sendirilah yang harus turun ke dunia sebagai juru selamat. Dan dalam hal ini Tuhan sendiri berinkarnasi, yaitu firman-Nya menjadi manusia, mengambil bentuk manusia sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau di ayat yang ke-23 dari Matius 1 dikatakan bahwa
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, berarti Allah menyertai kita. Jadi Tuhan kita namanya adalah Yesus, tetapi dia juga adalah Allah yang Immanuel. Artinya Allah yang senantiasa menyertai kita. Jadi jangan bingung ya, Allah itu namanya Yesus atau Immanuel. Allah kita namanya adalah Yesus, tetapi dia adalah Allah yang Immanuel. Ya. Nah, lalu ada lagi pertanyaan ya, mengatakan apakah boleh ya menuliskan misalnya ucapan-ucapan Natal, orang tidak menulis Merry Christmas, tapi ditulis dengan Xmas. Nah, pada saat saya remaja itu ada yang mengatakan tidak boleh menuliskan X. Ya, X itu adalah kafir. X itu adalah antikris, tidak boleh ditulis. Ya. Nah, apakah itu benar? Nah, jangan khawatir ya. Jadi kalau mau menuliskan dengan Xmas itu tidak ada masalah. Karena dalam bahasa Yunani huruf X itu dibaca dengan K atau CH dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Xmas itu nanti bacanya sama, yaitu Christmas ya. Christ atau Kristus itu juga bisa dilambangkan dengan huruf X ini. Karena huruf X ini adalah huruf CH itu sendiri. Jadi jangan khawatir kalau kita mau menuliskan Merry Christmas dengan CH atau dengan X itu sama saja atau boleh-boleh saja. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini ya. Semoga tidak ada lagi keraguan dalam memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Natal kita itu bukanlah seperti yang dituduhkan, bukanlah dari dunia atau budaya pagan, bukan pula dari kelahiran Dewa Matahari ataupun yang dikatakan Saturnalia ataupun ada dikatakan Mitra, tetapi benar-benar bahwa 25 Desember ini adalah perayaan hari kelahiran Kristus. Dan jangan diragukan lagi bahwa Tuhan kita memang lahir di Migdal Eder, sebuah kandang yang suci, karena dia akan menjadi tipologi dari korban untuk menebus dosa manusia. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa beserta